Di puncak Gunung Lawu yang berkabut, di antara pepohonan pinus dan jurang yang menganga, terdapat seorang kakek tua yang dikenal oleh penduduk sekitar sebagai Mbah Pramono. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya selalu menyimpan kecerdasan yang dalam. Kakek itu sudah hidup di sana selama lebih dari 100 tahun, menunggu dan menjaga rahasia-rahasia besar yang tersembunyi di dalam gunung tersebut. 100 tahun lalu, Mbah Pramono adalah seorang pemuda bernama Pramono yang tinggal di sebuah desa di kaki Gunung Lawu. Ia adalah seorang pendaki muda yang berani, selalu mencari tantangan baru dan ingin membuktikan dirinya kepada dunia. Ketika mendengar tentang keangkeran Gunung Lawu, ia memutuskan untuk mendaki gunung itu, mencari tahu apakah semua cerita mistis yang beredar di sekitar gunung itu benar adanya. Namun, perjalanan yang dimulai dengan semangat petualangan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terduga. Di tengah pendakian, ia bertemu dengan seorang perempuan yang mengenakan kain putih. Wajahnya penuh misteri, namun wajahnya terlihat sangat tua, seolah berasal dari zaman yang sangat jauh. Perempuan itu berkata, "Kamu datang ke sini bukan hanya untuk mendaki. Kamu datang untuk menemukan takdirmu." Pramono yang tidak percaya pada mitos pun menantang perempuan itu. "Apa yang kamu maksud dengan takdir? Saya hanya ingin tahu, apakah Gunung Lawu benar-benar memiliki rahasia seperti yang diceritakan orang?" Perempuan itu tersenyum dan menjawab, "Gunung Lawu menyimpan lebih dari sekedar misteri. Di dalamnya terkandung kekuatan yang bisa mengubah dunia, tapi juga bisa menghancurkannya. Kamu diberi pilihan, Pramono. Kamu dapat melanjutkan perjalananmu dan kembali sebagai manusia biasa, atau kamu dapat tinggal di sini dan menjadi penjaga gunung ini. Tapi ingat, kamu akan terikat dengan gunung ini selamanya." Tanpa pikir panjang, Pramono memilih untuk tinggal, tergoda oleh janji akan pengetahuan dan kekuatan yang mungkin tersembunyi di dalam gunung tersebut. Perempuan itu kemudian memberinya sebuah batu kecil yang menyatu dengan tubuhnya, menjadikannya abadi dan terikat pada Gunung Lawu. Pramono
kini dikenal sebagai Mbah Pramono, sang penunggu gunung. Seiring berjalannya waktu, Mbah Pramono menjadi satu-satunya yang tahu banyak hal tentang Gunung Lawu. Ia menyaksikan banyak orang datang dan pergi mencari kekuatan atau misteri yang katanya tersembunyi di dalam gunung. Namun, tak ada yang berhasil menemukan apa yang mereka cari. Mereka yang datang dengan niat serakah biasanya akan hilang tanpa jejak, terperangkap dalam labirin gaib yang ada di dalam gunung. Mbah Pramono yang telah lama tinggal di sana menyadari satu hal penting. Gunung Lawu bukan hanya sebuah gunung biasa. Ia adalah tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib, antara alam nyata dan dunia roh. Suatu hari, seorang pemuda bernama Adi yang telah mendengar tentang Mbah Pramono memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Berbeda dengan para pendaki sebelumnya, Adi tidak datang untuk mencari kekayaan atau kekuatan, melainkan untuk mencari jawaban tentang kehidupan dan alam semesta. Setelah bertemu dengan Mbah Pramono, Adi bertanya, "Mbah, apa yang membuat Gunung Lawu begitu istimewa? Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya?" Mbah Pramono memandang Adi dengan senyum yang lembut. Dan setelah beberapa saat, ia mulai bercerita. "Gunung Lawu adalah gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Di dalamnya terdapat kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang bisa merubah nasib, mengendalikan waktu, bahkan mengubah alam semesta. Namun, kekuatan ini sangat berbahaya. Hanya sedikit yang mampu mengendalikannya dengan bijaksana. Itulah mengapa saya dipilih untuk menjadi penjaga gunung ini, agar kekuatan itu tidak jatuh ke tangan yang salah." Adi mendengarkan dengan seksama, namun ia masih penasaran. Apa yang terjadi jika seorang mencoba menguasai kekuatan itu, Mbah? Mbah Pramono menarik napas panjang, menatap puncak gunung yang diselimuti kabut. "Mereka yang mencoba menguasainya tanpa pemahaman yang cukup akan terperangkap dalam dunia lain. Mereka akan kehilangan diri mereka sendiri, hilang dalam ilusi kekuatan yang sesungguhnya adalah jebakan. Gunung Lawu bukanlah tempat untuk mencari kekuatan. Gunung ini mengajarkan kita tentang keseimbangan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Mereka yang datang dengan niat buruk
akan tersesat dalam gelapnya dunia gaib. Tetapi mereka yang datang dengan hati yang tulus akan mendapatkan pencerahan. Mbah Pramono kemudian melanjutkan, tapi ada satu hal yang lebih penting dari itu semua. Gunung Lawu adalah tempat di mana jiwa-jiwa para leluhur beristirahat. Setiap batu, setiap aliran air, setiap angin yang berhembus membawa pesan dari mereka yang telah pergi. Kita manusia hanya sementara, tapi roh-roh yang ada di sini adalah bagian dari alam yang lebih besar. Kita harus belajar menghormati dan menjaga keseimbangan antara keduanya. Adi terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Mbah Pramono. Dalam hati, ia menyadari bahwa rahasia terbesar Gunung Lawu bukanlah tentang kekuatan atau keajaiban yang bisa dimiliki, namun tentang pelajaran yang diberikan oleh gunung itu, tentang hidup dalam keharmonisan dengan alam dan menghargai keseimbangan yang ada. Kata Adi, Gunung Lawu bukan hanya sekedar untuk mencari jawaban, tetapi tempat untuk memahami arti kehidupan dan alam semesta. Mbah Pramono tersenyum bijaksana. Iya, nak, jika kamu benar-benar ingin memahami, kamu harus belajar untuk menerima bahwa hidup ini bukanlah tentang menguasai, tetapi tentang hidup dengan penuh rasa hormat kepada alam dan segala isinya. Dengan pemahaman baru, Adi pun memutuskan untuk meninggalkan Gunung Lawu, bukan karena ia merasa gagal, tetapi karena ia telah menemukan jawaban yang lebih besar dari yang ia harapkan. Mbah Pramono tetap tinggal, terus menjaga rahasia gunung dan menjaga keseimbangan alam. Sejak saat itu, Gunung Lawu tetap menjadi tempat yang penuh misteri, dan Mbah Pramono, sang penunggu, terus mengungkapkan pelajaran-pelajaran dari alam kepada mereka yang datang dengan hati yang tulus. Sebuah kisah abadi tentang kehidupan, keseimbangan, dan kekuatan yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, tetapi harus dipahami dan dihargai oleh setiap jiwa yang datang ke sana.